Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang politik dan strategi nasional. Berikut nama-nama kelompok kami: Hafid Fikri, Listiani Hidayah, dan Muhammad Afif Abdullah. Berikut materi yang akan kita sampaikan. Pengertian politik dan strategi nasional. Kataan politik berasal dari bahasa Yunani, yaitu polistaia. Polis berarti kesatuan masyarakat yang mengurus diri sendiri atau berdiri sendiri dalam kurung negara. Sedangkan taia berarti urusan. Dalam segi pengguna, dari segi kepentingan pengguna, kata politik mempunyai arti yang berbeda-beda. Politik dalam arti kepentingan umum atau segala usaha untuk kepentingan umum, baik yang berada di bawah kekuasaan negara, di pusat maupun di daerah, lazim disebut politik dalam kurung politics, yang artinya adalah suatu rangkaian asas atau prinsip, keadaan, serta jalan, cara dan alat yang akan digunakan untuk mencapai tujuan tertentu atau suatu keadaan yang kita kehendaki, disertai dengan jalan, cara, dan alat yang akan kita gunakan untuk mencapai keadaan yang kita inginkan. Dalam arti kebijaksanaan, politik adalah penggunaan pertimbangan-pertimbangan tertentu yang dianggap lebih menjamin terlaksana suatu usaha, cita-cita, atau keinginan atau keadaan yang kita kehendaki. Pengertian strategi secara umum adalah cara untuk mendapatkan kemenangan atau cara untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Pengertian strategi nasional adalah cara melaksanakan politik nasional dalam mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan oleh politik nasional, yakni merupakan pelaksanaan dari kebijaksanaan nasional. Penyusunan politik dan strategi nasional. Proses penyusunan politik strategi nasional pada instruktur politik merupakan sasaran yang akan dicapai oleh rakyat Indonesia. Sesuai dengan kebijakan politik nasional, penyelenggaraan negara harus mengambil langkah-langkah pertimbangan terhadap semua lapisan masyarakat dengan mencantumkan sasaran masing-masing sektor atau bidang. Dalam era reformasi saat ini, masyarakat memiliki peran yang sangat besar dalam mengawasi jalannya politik strategi nasional yang dibuat dan dilaksanakan oleh Presiden. Penyusunan strategi nasional. Penyusunan politik dan strategi nasional perlu memahami pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam sistem manajemen nasional yang berdasarkan ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, wawasan Nusantara, dan ketahanan nasional. Landasan pemikiran dalam manajemen nasional sangat penting sebagai kerangka acuan dalam penyusunan politik strategi nasional, karena di dalamnya terkandung dasar negara, cita-cita nasional, dan konsep strategi bangsa Indonesia. Implementasi politik dan strategi nasional di bidang hukum. Yang pertama, mengembangkan budaya hukum di semua lapisan masyarakat untuk terciptanya kesadaran dan kepatuhan hukum dalam kerangka supremasi hukum dan tegaknya negara hukum. Yang kedua, menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum agama dan hukum adat serta memperbaharui perundang-undangan warisan kolonial dan hukum nasional yang diskriminatif, termasuk ketidakadilan gender dan ketidaksesuaiannya dengan reformasi melalui program legalisasi. Yang ketiga, menyelenggarakan proses peradilan secara cepat, mudah, murah, dan terbuka, serta bebas korupsi dan nepotisme dengan tetap menjunjung tinggi asas keadilan dan kebenaran. Yang keempat, meningkatkan pemahaman dan penyadaran serta meningkatkan perlindungan, penghormatan, dan penegakan HAM dalam seluruh aspek kehidupan. Yang kelima, menyelesaikan berbagai proses peradilan terhadap pelanggaran hukum dan HAM yang belum ditangani secara tuntas. Selanjutnya, implementasi politik strategi nasional di bidang ekonomi. Yang pertama, mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan dengan prinsip persaingan sehat dan memperhatikan pertumbuhan ekonomi,
nilai-nilai keadilan, kepentingan sosial, kualitas hidup, pembangunan berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan sehingga terjamin kesempatan yang sama dalam berusaha dan bekerja. Untuk yang kedua, mengembangkan persaingan yang sehat dan adil serta menghindarkan terjadinya struktur pasar monopolistik dan berbagai struktur pasar distortif yang merugikan masyarakat. Oke, selanjutnya implementasi politik dan strategi nasional di bidang politik. 1. Memperkuat keberadaan dan kelangsungan negara kesatuan Republik Indonesia yang bertumpu pada kebinekaan tunggal-ikaan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang mendesak dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Perlu upaya rekonsiliasi nasional yang diatur dengan undang-undang. 2. Menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 sejalan dengan perkembangan kebutuhan bangsa, dinamika, dan tuntutan reformasi, dengan tetap memelihara kesatuan dan persatuan bangsa, serta sesuai dengan jiwa dan semangat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. 3. Mengembangkan sistem politik nasional yang berkedudukan rakyat, demokratis dan terbuka, mengembangkan kehidupan kepartaian yang menghormati keberagaman aspirasi politik, serta mengembangkan sistem dan penyelenggaraan pemilu yang demokratis dengan menyempurnakan berbagai peraturan perundang-undangan bidang politik. Stratifikasi politik nasional dalam negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut. Tingkat penentu kebijakan puncak. Tingkat kebijakan puncak meliputi kebijakan tertinggi yang menyeluruh secara nasional dan mencakup penentuan undang-undang dasar, penggariskan masalah makro politik bangsa dan negara untuk merumuskan idaman nasional atau national goals berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kebijakan tingkat puncak ini dilakukan oleh MPR dengan hasil rumusan dalam GBHN dan ketetapan MPR dalam hal keadaan yang menyangkut kekuasaan kepala negara sebagai tercantum pada pasal 10 sampai dengan 15 Undang-Undang Dasar 1945. Tingkat penentuan kebijakan puncak ini juga mencakup kewenangan presiden sebagai kepala negara. Tingkat kebijakan umum. Tingkat kebijakan umum merupakan tingkat kebijakan di bawah tingkat kebijakan puncak yang lingkupnya juga menyeluruh nasional. Hasil-hasilnya dapat berbentuk undang-undang yang kekuasaan pembuatannya terletak di tangan presiden dengan persetujuan DPR. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 5 ayat 1. Peraturan pemerintah untuk mengatur pelaksanaan undang-undang yang wewenang penerbitannya berada di tangan presiden. Undang-Undang 1945 pasal 5 ayat 2. Keputusan atau instruksi presiden yang berisi kebijakan-kebijakan penyelenggaraan pemerintah yang wewenang pengeluarannya berada di tangan presiden pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 4 ayat 1. Dan keadaan tertentu dapat pula dikeluarkan mahkamah presiden. Tingkat penentuan kebijakan khusus. Kebijakan khusus merupakan penggarisan terhadap suatu bidang utama atau major area pemerintahan. Tingkat penentuan kebijakan teknis. Kebijakan teknis merupakan penggarisan dalam suatu sektor dari bidang utama di atas dalam bentuk prosedur serta teknik untuk mengimplementasikan rencana, program, dan kegiatan. Kesimpulan, politik adalah usaha yang ditempuh untuk meraih kekuasaan secara konstitusional maupun non-konstitusional. Strategi nasional adalah cara melaksanakan politik nasional dalam mencapai sasaran
dan tujuan yang ditetapkan oleh politik nasional, yakni merupakan pelaksanaan dari kebijakan nasional. Politik dan strategi nasional Indonesia akan berhasil dengan baik dan memiliki manfaat yang seluas-luasnya bagi peningkatan kesejahteraan seluruh rakyat, jika warga negara maupun penyelenggara negara memiliki moralitas, semangat, disiplin, dan mewujudkan keberhasilan Transnas. Sekian, terima kasih presentasi dari kelompok kami.